Bagi teman-teman yang ingin lolos beasiswa LPDP, persiapkan hal berikut ini sebelum kalian mendaftar LPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini. Di video kali ini saya akan kembali berbagi tips kepada teman-teman semua terkait dengan beasiswa LPDP. Setiap tahunnya LPDP membuka pendaftaran beasiswa, biasanya di Januari untuk gelombang pertama dan di Juni untuk gelombang kedua. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dan persiapkan sebelum kalian mendaftar LPDP. Hal yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua merupakan hal yang sudah saya alami dan hal yang sudah memberikan hasil ya. Saya sudah lolos LPDP di tahun 2023 dan saya melakukan persiapan ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, sebelum mendaftar LPDP, hal yang perlu dipersiapkan pertama adalah niat yang kuat ya, niat tekad yang kuat. Niat teman-teman untuk melanjutkan studi S2 ataupun S3 itu harus ada terlebih dahulu. Nah, setelah niat dan tekad yang kuat, tentu ada upaya ya, bagaimana untuk merealisasikan tujuan kita untuk melanjutkan studi S2 ataupun S3. Kalau gak ada niat, ya tentu akan percuma ya. Teman-teman nonton video ini pun percuma kalau gak ada niat untuk melanjutkan pendidikan. Nah, setelah ada niat dan tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, hal yang berikutnya adalah pelajari pedoman prosedur yang LPDP tetapkan terkait dengan pendaftaran. Jadi teman-teman pelajari itu ya. Di sana sudah lengkap mulai dari persyaratan sampai dengan tahapan-tahapan proses seleksi beasiswa itu sudah lengkap di buku panduan tersebut, teman-teman pelajari. Tidak hanya itu, terdapat juga kampus-kampus tujuan, entah itu kampus dalam negeri ataupun kampus luar negeri. Nah, itu sudah lengkap semua, teman-teman pelajari betul ya. Termasuk jenis beasiswa yang akan teman-teman tuju ya. Ada banyak macam di sana, mulai dari beasiswa reguler ya, beasiswa afirmasi dan lain sebagainya. Di sana ada, teman-teman tinggal baca itu dulu sebelum kalian memang mendaftar di LPDP ya. Pelajari itu, baca itu ya. Itu poin pertama tuh. Setelah ada niat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, ke jenjang S2 ataupun S3, pelajari persyaratan yang ada di panduan yang sudah disediakan, baca semuanya gitu ya. Nah, kemudian hal berikutnya adalah riset. Nah, ini ya, riset kampus tujuan teman-teman. Biasanya LPDP akan memberikan 3 opsi kampus ya. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Nah, teman-teman kalau misalnya tujuannya dalam negeri, cari 3 kampus yang jadi opsi teman-teman. Begitupun kalau misalnya tujuannya luar negeri, teman-teman pun sama, cari opsi ketiga kampus tersebut. Kampus dan tujuannya. Dan ini tidak asal-asalan, perlu ada persiapan, perlu ada riset. Kenapa teman-teman memilih kampus tersebut dan prodi tersebut. Sesuaikan dengan minat dan keahlian teman-teman, dan nanti pastikan ada satu rencana ya setelah studi. Nah, ini harus dipersiapkan. Kenapa harus dipersiapkan dari awal? Karena ini akan relate dengan hal-hal yang ditanyakan di proses pendaftaran atau bahkan nanti di saat wawancara. Ini akan dikonfirmasi kenapa pilih kampus tersebut, kenapa pilih jurusan tersebut. Nah, itu akan dijelaskan. Kalau teman-teman sudah persiapkan dari sekarang sebelum mendaftar, nah tentu itu jadi pertanyaan yang sangat mudah dan akan ada nilai plus kalau misalnya alasan yang kita sampaikan merupakan alasan yang realistis gitu ya, kenapa memilih kampus tersebut dan kenapa memilih jurusan tersebut. Sedikit cerita, ketika saya mendaftar, tentu ini tidak saya lakukan ya, belum tahu
saya pilih tujuan dalam negeri, kemudian pilih asal kampusnya. Bukan asal ya, nggak riset dulu ya. Pilih ini gitu ya, 3 pilihan. Tanpa saya riset, sampai akhirnya saat di wawancara atau menjelang wawancara itu baru saya sadari. Harus ada satu hal yang jelas yang dijelaskan kepada pewawancara. Sampai akhirnya saya betul-betul riset menjelang wawancara. Gitu ya. Nah, maka itu jadi apa ya, jadi hal yang atau jadi bumerang kalau misalnya kita asal pilih kampus tujuan tanpa kita riset terlebih dahulu, kemudian ada pertanyaan kenapa pilih itu akan jadi bumerang bagi kita, dan mungkin ya aja menjadi satu hal yang membuat kita tidak lulus di sana. Nah, maka saya sarankan kepada teman-teman semua untuk lebih mudahnya, teman-teman sebelum mendaftar itu harus sudah riset dulu kampus-kampus yang menjadi tujuan teman-teman semua. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah lengkapi persyaratan dan persiapkan dokumen-dokumen yang disyaratkan jauh-jauh hari. Nah, gitu ya, sebelum teman-teman mendaftar, teman-teman harus tahu dulu persyaratannya apa dan dokumen yang dilengkapinya apa. Itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, biasanya persyaratan itu dari tahun ke tahun sih tidak terlalu banyak berubah ya, teman-teman. Kalau misalnya mau daftar tahun ini, bisa teman-teman pelajari dulu persyaratan tahun sebelumnya ya, dan dokumen apa saja yang diperlukan di tahun sebelumnya. Itu tidak akan jauh berbeda gitu ya. Jadi persiapkan itu. Kalaupun misalnya ada perbedaan, nggak akan banyak perbedaannya. Nah, dan itu harus kalian akan tahu itu ketika memang tadi ya membaca pedoman dan panduan yang sudah disediakan oleh LPDP. Nah, di sana teman-teman siapkan jauh-jauh hari dan cicil persyaratan. Ya, cicil dari sekarang persyaratannya. Kalau misalnya diharuskan ada sertifikat bahasa Inggris dengan nilai tertentu, ya tentu dari sekarang harus dipersiapkan. Kalau misalnya teman-teman udah punya, itu kan udah lengkap, berarti udah ada ya dokumen itu, tinggal lengkapi lagi dokumen lain. Nah, kalau belum ada, itu perlu distrategikan juga. Strategikan kalau misalnya saya lakukan tes sekarang, apakah akan lulus tes tersebut dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPDP, atau kita pun harus tahu kapan kira-kira sertifikatnya keluar untuk kita bisa jadikan berkas pengajuan di itu ya, di dokumen tersebut. Nah, seperti itu harus dipersiapkan ya. Nanti saya akan berikan video kisi-kisi pengisian formulir pendaftaran LPDP ya. Dan saya akan berikan contoh yang sudah pernah saya buat dan itu terbukti juga lulus seleksi administrasi sampai dengan substansi juga lulus. Nanti saya akan berikan tipsnya. Ya, jadi itu ya, persiapkan cicil ya persyaratan dan dokumen. Kemudian berikutnya adalah teman-teman harus punya tujuan. Nah, ini juga harus sudah teman-teman pikirkan dari awal sebelum mendaftar. Jadi tujuan pasca studi setelah lulus S2 ataupun S3 itu apa? Terlebih LPDP pasti akan meminta kita untuk berkontribusi kepada Indonesia. Kalaupun misalnya teman-teman ngambil di luar negeri, itu kan ada komitmen untuk kembali lagi ke Indonesia, dan kontribusinya apa. Itu harus diperjelas dan udah jelas, udah clear sebelum kalian mendaftar. Itu ya, itu pun akan diminta saat proses pembuatan esai dan nanti wawancara pun akan dikonfirmasi kembali. Nah, itu harus dipersiapkan. Jadi hal tersebut yang harus teman-teman persiapkan dan sudah terbayang terlebih dahulu, terbayang secara jelas, mulai dari niat teman-teman harus ada, tekadnya ada, gitu ya. Kemudian kalian clear persyaratan beasiswanya seperti apa, dokumen yang harus dipersiapkan apa, lalu tujuan teman-teman, kampus tujuan teman-teman apa dan kenapa pilih itu, gitu ya. Itu harus clear dulu sampai dengan tujuan setelah selesai itu mau ngapain, gitu ya. Terlebih kontribusinya apa terhadap Indonesia.
Nah, itu harus ada terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan pendaftaran. Sebetulnya kalau hal tersebut disiapkan saat melakukan pendaftaran bisa saja, cuman yang jadi kendala adalah khawatir waktunya tidak cukup ya. Perlu persiapan yang lumayan cukup panjang untuk mematangkan hal tersebut hal semua gitu ya. Lebih baik persiapkan dari awal sebelum memang pendaftarannya dibuka. Kalaupun misalnya sudah dibuka, teman-teman harus tahu juga timeline-nya tuh ya. Maksimal pendaftarannya kapan? Bisa gak semuanya dipenuhi dalam jangka waktu pendaftaran itu? Ya jangan sampai ketika memang kita telat untuk submit pendaftaran, akhirnya kita melewati kesempatan mengikuti gelombang yang pertama. Ya, harus ikut lagi gelombang kedua atau bahkan ikut lagi tahun depan. Nah, hal tersebut yang harus dipersiapkan. Dan yang terakhir adalah tidak lupa teman-teman harus punya mental yang kuat gitu ya. Manakala usaha teman-teman belum membuahkan hasil, ya saya tidak berkata tidak membuahkan hasil, tapi belum membuahkan hasil, teman-teman sudah bisa menerimanya dan ada satu keinginan lagi untuk terus mencoba gitu ya. Terus mencoba sampai akhirnya teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, yaitu lolos beasiswa LPDP. Ya, jangan khawatir teman-teman semua. Ketika memang punya niat kuat dan ada satu keinginan yang dibarengi oleh usaha teman-teman, itu pasti membuahkan hasil meskipun tidak saat itu ya, meskipun harus ditunda dulu gitu ya. Banyak teman-teman saya juga yang lolos LPDP setelah 2 kali daftar, 3 kali daftar, bahkan berkali-kali daftar tuh masih belum lolos, ada aja gitu ya. Nah, itu mental yang kuat. Namun teman-teman harus tetap optimis ketika memang sudah dipersiapkan dengan baik, selalu berpikir positif bahwa apa yang memang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan ada hasil yang baik. Ya, itu saja sedikit motivasi buat teman-teman bagi yang ingin coba daftar LPDP di tahun ini. Good luck, mudah-mudahan tips yang saya bagikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.